Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Sopter dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mimin akan lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 236-240. Meskipun Wangke telah menyingkirkan belenggu hantu Niang, gejala sisa yang ditinggalkan oleh hantu Niang belum sepenuhnya dihilangkan. Kata Ye Chong, faktanya, Wangke masih sangat membenci pria di dalam hatinya, tapi dia bisa mengendalikan dirinya dan tidak menunjukkan kebencian ini lagi. Dan jika dia benar-benar berhubungan dengan seorang pria, bahkan jika itu adalah ayahnya, dia akan bertindak tidak wajar. Ye Chong melanjutkan, Wangke perlu beberapa saat untuk sepenuhnya kembali normal. Tapi jangan khawatir, Dr. Wang, aku pasti akan menyembuhkan putrimu. Karena Ye Chong mengambil alih pasien, tidak ada alasan mengapa tidak bisa disembuhkan. Wang Changsong mengangguk, dia tahu bahwa jika ada yang bisa menyembuhkan putrinya, itu pasti Ye Chong. Karena dia baru saja melihatnya, Ye Chong memeluk Wangke, dan Wangke tidak menolak. Wang Changsong tidak tahu bahwa Wangke tidak menolak Ye Chong. Itu hanya karena dia tidak memiliki kekuatan saat itu. Dia bahkan mulai berfantasi, jika Ye Chong benar-benar bisa bersama putrinya, itu akan menjadi hal yang baik. Ye Chong meninggalkan resep, lalu meninggalkan rumah Wang Changsong. Dia melihat waktu, dia sudah meninggalkan desa Xiaoye selama beberapa hari. Sudah waktunya untuk kembali, kata Ye Chong sepenuh hati. Dia mengemasi tasnya, lalu naik taksi ke stasiun kereta berkecepatan tinggi, dan naik kereta berkecepatan tinggi kembali ke kota Beijing. Ketika Ye Chong sampai di rumah, sudah lewat jam 10 malam, dan Zhou Yutong dan Lin Wan sudah pergi tidur. Ye Chong juga senang berada di waktu senggang, jika tidak Zhou Yutong akan menabraknya, dan penunjukan itu akan memberinya teguran lagi. Dia meletakkan barang bawaannya di rumah dan tidak sabar untuk pergi ke gunung belakang. Tian Lei telah mengirim semua ramuan spiritual yang diperoleh Ye Chong di pelelangan ke desa Xiaoye. Menurut instruksi Ye Chong, ramuan spiritual itu disimpan di halaman belakang gubuk Zhang Dalong, dan Zhang Dalong merawatnya. Ye Chong datang ke gubuk di gunung belakang, hanya untuk mendengar dengkuran Zhang Dalong datang dari kamar. Dia mengabaikannya dan langsung pergi ke halaman belakang, dan benar saja, ramuan roh itu ada di sana. Tapi di samping rumput roh, seekor kucing putih berjongkok, itu adalah semen kecil. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chong bertanya. Little Semen menyeka mulutnya dengan kaki kecilnya dengan panik, dan kemudian berkata, saya di sini untuk membantu Anda melihat ramuan ini. Sungguh? Apakah Anda begitu baik? Tanya Ye Chong. Kamu benar-benar mengatakan itu disebut anjing yang menggigit Lu Dongbin, yang tidak mengenal orang baik. Kata Xiao Semen. Ye Chong mengangkat alisnya, dan menatap Xiao Semen dengan curiga. Aku tidak percaya. Apa yang ada di mulutmu? Apakah itu janggut asparagus? Chong berjalan ke sisi rerumputan roh itu, dan setelah hanya satu pandangan, dia tidak bisa menahan rasa sakit di dagingnya. Masing-masing ramuan roh ini tidak memiliki lengan dan kaki. Jenggot rumput janggut naga hilang lebih dari selusin, dan daun pohon tenanmu bintang 7 hampir gundul. Zishan Dragon King awalnya berbentuk rimpang naga, tapi sekarang kepala naganya hampir habis dimakan. Wow, kamu semen kecil, kamu benar-benar makan begitu banyak. Ye Chong mengutuk, mengulurkan tangan untuk memukulnya. Little Semen melompat dengan, Meong, raja ini melihat ramuan ini untukmu. Bukankah seharusnya kamu memberiku hadiah? Meong, Xiao Semen berdalih, kamu kucing bau, jika aku kembali beberapa hari kemudian, aku khawatir aku bahkan tidak bisa melihat sampah. Ye Chong memarahi, semen kecil menundukkan kepalanya, menggumamkan sesuatu seperti, Ye Chong sangat pelit. Jika kamu berani mencuri ramuanku lagi tanpa izinku, aku akan membunuhmu. Kata Ye Chong dengan galak, baru pada saat itulah Little Semen tahu bagaimana menjadi takut. Jika kamu tidak memakannya, jangan memakannya, aku tidak terlalu lapar untuk memakannya. Meo, Ye Chong merasa tertekan, berpikir bahwa Zhang Dalong seperti itu, sia-sia, dan akan lebih baik menemukan babi daripada membiarkannya melihat rumput roh. Yang lebih dibenci adalah, seolah-olah untuk menyamai pikiran Ye Chong, Zhang Dalong mendengkur lagi dengan keras dan panjang. Setelah itu, Ye Chong membawa ramuan obat ini ke medan spiritual di gunung belakang. Pertama-tama, dia mengeluarkan 2 biji rumput wolfben dan menanamnya di tanah. Kemudian sebuah lubang digali di sebelahnya, dan filamen Cheng Huang dikubur di dalamnya. Segera setelah itu, dia menanam asparagus di sebelah ginseng.
Kemudian Zishan Dragon King, Yubing Baiyao, dan Senhun Mus Bambu semuanya ditanam di lapangan oleh Ye Chong. Pada akhirnya, Ye Chong menemukan tempat lain yang terpisah dan mengubur bibit kecil TVB bintang 7. Melihat rumput roh yang telah dimakan oleh Xiao Semen, hati Ye Chong sakit. Tetapi dia tahu bahwa selama ditanam di ladang spiritual ini, dalam waktu 10 hari, rumput spiritual ini akan dapat menumbuhkan tunas baru. Setelah itu, dia juga menggunakan jimat batu giok untuk mengatur susunan pengumpulan roh yang diperkuat di sekitar bidang spiritual ini untuk lebih mendorong pertumbuhan rumput spiritual. Setelah melakukan semua ini, Ye Chong menyeka keringatnya. Pada saat ini, langit telah memutih, dan Ye Chong memandang mahakaryanya dengan puas. Ling Tian, yang awalnya kosong, akhirnya memiliki vitalitas sekarang. Ye Chongsin mengatakan bahwa bahkan di taman belakang pengadilan surgawi, mungkin tidak ada begitu banyak ramuan spiritual dan obat-obatan yang luar biasa. Dia pergi ke pelelangan kali ini, dan mendapatkan total 7 jenis ramuan obat langka, ditambah ginseng efek asli 600 tahun, dan kayu manis kayu. Sekarang ada 9 jenis ramuan dengan efek berbeda di bidang pengobatan. Tidaklah berlebihan untuk menggunakan 4 kata tak ternilai untuk menggambarkan bidang kedokterannya. Qin Yuhu membelinya seharga 150 juta di awal. Setelah budidaya Ye Chong, harganya bisa dinaikkan beberapa kali dalam waktu setengah tahun. Tetapi bahkan dengan lebih banyak uang, Ye Chong tidak akan dapat menjual ramuan ini, karena ini adalah harta yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Dia berkata kepada Xiao Semen, mulai sekarang, kamu akan merawat ramuan ini. Jika ada masalah, aku akan menguburmu di dalam tanah. Meong Meong menangis. Ye Chong secara alami tahu apa yang dipikirkan Xiao Semen, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu berperilaku baik, aku bisa menghadiahimu dengan ramuan kecil setiap bulan. Mendengar ini, Xiao Semen sangat bersemangat, tidak masalah, beri ini ramuan untukku, dan aku berjanji tidak akan ada masalah sama sekali, Meong. Setelah itu, Ye Chong mengambil beberapa janggut asparagus chinensis, lalu mengambil beberapa lembar daun teh Nanmu bintang 7, lalu dia berjalan turun gunung dengan puas dan kembali ke taman, ke rumah. Sesampainya di rumah, hari sudah subuh, dan Ye Chong tidak merasa lelah setelah tidak tidur semalaman, karena tubuhnya dipelihara oleh energi naga yang melimpah. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat Zhou Yutong keluar dari pintu sambil menguap. Zhou Yutong mengenakan piyama kuning, rambutnya terurai di pundaknya, dan dia melihat Ye Chong dengan mata mengantuk. Dia segera mendapatkan kembali semangatnya, berjalan ke arah Ye Chong, mencubit pinggangnya dengan kedua tangan. Oke, butuh berhari-hari untuk pergi ke Luzhu, bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu baru saja berpartisipasi dalam pelelangan, begitu lama? Mungkinkah pelelangan akan menjadi obat herbal yang baru ditanam? Hei, Ye Chong menebak dengan benar. Zhou Yutong memarahi Ye Chong saat melihat Ye Chong. Tugas di desa itu berat, dan Ye Chong hanya bisa menjadi penjaga toko lepas tangan, dan seterusnya. Ye Chong hanya tersenyum di samping, dan tidak berdebat dengan Zhou Yutong. Ketika Zhou Yutong berkata cukup, dia pergi sendiri. Setelah beberapa saat, Lin Wan juga bangun, dia melihat Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu dimarahi oleh Yutong lagi, kamu pantas mendapatkannya. Ye Chong menggaruk kepalanya dan tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu kabar baiknya? Kata Lin Wan. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, kabar baik apa? Apakah kamu akan menjadi istriku? Lin Wan cemberut, Pah, kamu tahu omong kosong, bukankah Yutong baru saja memberitahumu? Ye Chong tersenyum, Zhou Yutong baru saja memarahiku, bagaimana dia bisa memberitahu saya kabar baik tepat waktu? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, kabar baiknya adalah villa telah dibangun, kami akan dapat segera pindah ke sana. Lin Wan bersemangat berkata, benarkah? Ye Chong tidak menyangka proyek Wang Bing berkembang begitu cepat, dan dia membangun villanya dalam waktu kurang dari sebulan. Sekarang keluarga Ye Chong, Zhou Yutong dan Lin Wan semuanya tinggal di rumah baja berwarna sementara, dan mereka telah lama menantikan penyelesaian villa tersebut. Aku akan pergi dan melihat-lihat sekarang, Ye Chong berlari dengan penuh semangat. Dia datang ke halaman lamanya, dan benar saja, bungalow tua itu hilang, digantikan oleh villa berbentuk silinder khusus. Ini dirancang khusus oleh Ye Chong untuk tujuan membangun dojo istana naga dan mempersiapkan budidaya di masa depan. Tepat pada saat ini, Wang Bing keluar dari halaman. Ketika dia melihat Ye Chong, dia menyapanya dengan senyuman. Kepala desa, saya telah memenuhi kepercayaan Anda. Setelah sebulan, saya akhirnya membangun villa Anda. Wang Bing berkata dengan bersemangat. Ye Chong mengangguk puas, Kakak Wang, terima kasih atas kerja kerasmu. Wang Bing tersenyum, merupakan suatu kehormatan untuk disetujui oleh kepala desa. Kemudian Wang Bing menemani Ye Chong berkeliling villa.
Ye Chong menemukan bahwa Wang Bing datang sepenuhnya sesuai dengan desainnya sendiri, dan ukuran serta posisinya persis sama. Dia sangat puas. Kepala desa, bukan hanya keluargamu, tetapi pusat kesehatan desa kami dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu. Wang Bing melanjutkan, seperti meminta kredit. Ye Chong mengangguk lagi dan lagi. Hebat, sangat tepat untuk menyerahkannya pada saudara Wang. Wang Bing terkekeh. Omong-omong, saudara Wang, ada satu hal lagi. Bagaimana dengan proyek Gunung Panlong? Tanya Ye Chong. Jangan khawatir, kepala desa, saya telah menghubungi beberapa tim teknik skala besar dari provinsi lain. Kami akan mengadakan pertemuan dalam beberapa hari untuk mempelajari bagaimana menjalankan proyek Gunung Panlong. Jawab Wang Bing. Ye Chong mengangguk, memuji Wang Bing sebentar, lalu kembali ke rumah. Ye Jiangwo dan Li Sujuan sudah menyiapkan sarapan, dan ketika Ye Chong kembali, semua orang mulai makan. Zhou Yutong berkata dengan penuh semangat, dekorasi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu, dan semua bahannya berwarna hijau dan tidak beracun. Itu mengandung formaldehida, jadi tidak perlu mengeluarkan bau. Setelah dekorasi selesai, kita bisa langsung tinggal di dalamnya. Lin Wan juga sangat senang, bagus sekali, akhirnya kita tidak bisa tinggal di rumah baja berwarna. Itu dapat dilihat bahwa Li Sujuan dan Ye Jiangwo juga memiliki wajah yang berpuas diri dan berseri-seri. Ye Chong mengambil roti dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat ini, Li Sujuan berkata kepada Ye Chong, ngomong-ngomong, menurut kebiasaan desa kita, setelah rumah dibangun, kita harus mengundang orang-orang besar untuk makan, pria, wanita, dan anak-anak di desa. Ayo bersenang-senang bersama, kata Ye Jiangwo. Wajahnya memerah, jelas sangat bersemangat. Faktanya, selama bertahun-tahun, keluarga Ye tidak memiliki apa-apa untuk menunjukkan wajah mereka, tetapi sejak Ye Chong kembali, ada lebih banyak hal baik. Apalagi kali ini, villa keluarga Ye dibangun, yang merupakan villa pertama di desa Siliba, dan Ye Jiangwo merasa memiliki lebih banyak wajah. Li Sujuan berkata, Xiao Chong, tolong undang paman dan bibimu nanti, mari kita bersenang-senang bersama. Ketika Li Sujuan menyebut paman dan bibi tua itu, tanpa sadar Ye Chong mengerutkan kening. Li Sujuan adalah kakak perempuan tertua di keluarganya. Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Li Changlin dan seorang adik perempuan bernama Li Suli. Meski mereka bersaudara, hubungan mereka dengan keluarga Ye Chong tidak baik, karena mereka semua membenci keluarga Ye Chong karena miskin. Ketika Li Sujuan sakit dan dirawat di rumah sakit, paman dan bibi tua hanya membayar 100 yuan, dan mereka semua tinggal di kota, jadi mereka adalah keluarga yang relatif kaya. Oleh karena itu, Ye Chong tidak menyukai mereka dan tidak ingin mereka datang. Namun, bagaimanapun, mereka semua adalah kerabat Li Sujuan, jadi Ye Chong tidak bisa berkata banyak. Ye Chong menyesap bubur nasi dan berkata, Oke, aku akan mengundang paman dan bibiku sore ini. Ye Jiangwo menelan ludah, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Chong tahu bahwa ketika Ye Jiangwo melihat bahwa Li Sujuan telah memanggil semua kerabatnya, dia merasa emosional dan memikirkan saudara ketiganya Ye Jianjun. Li Sujuan memutar matanya ke arah Ye Jiangwo, bukankah kamu ingin mengundang bajingan Ye Jianjun itu? Hal-hal brengsek, beberapa saudara laki-laki Ye Jiangwo meninggal, dan saudara laki-laki lainnya meninggal, hanya menyisakan dia dan saudara laki-laki ketiga. Belakangan, ayah mereka juga meninggal lebih awal, mewariskan pekerjaan yang layak kepada Ye Jianjun, dan setuju untuk meninggalkan rumah itu kepada Ye Jiangwo. Dan Ye Jianjun menulis namanya di sertifikat real estate, dan berkata bahwa jika Ye Jiangwo menginginkannya, dia akan mengembalikan rumah itu kepadanya. Ye Jiangwo hanya peduli dengan mengurus pemakaman ayahnya saat itu, jadi dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Selama bertahun-tahun, Ye Jiangwo telah tinggal di pedesaan, jadi rumah di kota telah ditempati oleh Ye Jianjun. Beberapa waktu yang lalu, ketika Li Sujuan sakit, Ye Jiangwo pergi ke saudara ketiganya untuk mengumpulkan uang, ingin mendapatkan kembali rumahnya, dan menjual uang itu untuk perawatan medis Li Sujuan. Namun saat ini, saudara laki-laki ketiganya memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengenali siapapun, karena rumahnya sekarang sudah dibongkar dan sangat berharga. Ye Jiangwo tersipu dan berkata pada saat itu, ini yang disetujui ayah kami, memberimu pekerjaan dan rumah, mengapa kamu menempatinya sekarang, Ye Jianjun? Mencibir dan mengeluarkan sertifikat real estate, yang memang mengatakan milik Ye Jianjun, nama. Ye Jiangwo tidak punya pilihan, jadi dia pulang untuk menjual propertinya dan meminjam uang dari Zhang Dalong. Jika Ye Chong tidak kembali, penyakit Li Sujuan mungkin tertunda.
Setelah kejadian ini, Ye Jiangwo menyadari bahwa hati orang bisa begitu kejam, bahkan di antara saudara, tidak ada persahabatan sejati. Pantas saja ada pepatah lama, saudara menyelesaikan akun dengan jelas. Sejak itu, Ye Jiangwo memutuskan kontak dengan saudara laki-laki ketiganya. Lagi pula, tidak perlu mempertahankan hubungan seperti itu. Namun, Ye Jiangwo adalah seorang petani yang jujur dan bertanggung jawab. Saat itu, dia memutuskan hubungan dengan saudara laki-laki ketiganya karena marah. Sekarang setelah dipikir-pikir, kedua bersaudara itu adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya, jadi dia tidak bisa tidak tahan untuk sementara waktu. Lihatlah kakak ketigamu, apa yang kamu rindukan darinya? Apakah kamu masih ingin mengundangnya ke rumah kita? Apakah kamu ingin dia membuatku kesal? Apakah kamu ingin dia mengambil rumah kita lagi? Li Sujuan berkata dengan serius. Wajah tua Ye Jiangwo memerah, dan dia juga tahu bahwa Li Sujuan benar. Hei, tidak apa-apa, jangan undang dia. Ye Jiangwo menghela nafas. Ye Chong mengangguk. Orang-orang seperti paman ketiganya jauh lebih penuh kebencian daripada paman dan bibi tua yang kejam. Lebih baik jika Anda tidak melihat mata Anda dan hati Anda murni. Sore itu, Ye Chong mengendarai Land Rover ke daerah perkotaan. Dia pertama kali datang ke rumah pamannya Li Changlin. Li Changlin dalam bisnis kecil, dan biasanya menghasilkan sedikit uang dengan membelanjakan beberapa rokok, anggur, gula, dan teh. Saya membeli rumah di pinggiran kota dan mendapat pendaftaran rumah tangga perkotaan. Ketika Ye Chong masuk, dia menemukan bahwa Li Changlin tidak ada di rumah, hanya bibinya yang ada di rumah. Ketika bibiku melihat Ye Chong, meskipun hatinya tidak bahagia, dia tetap memanggil Ye Chong untuk masuk. Menantu perempuan Li Changlin adalah Wei Ping, dan dia berkata dengan setengah tersenyum, "Jadi, Ye Chong, masuklah." Ye Chong masuk ke kamar dan duduk di sofa, dan Wei Ping membawakan Ye Chong secangkir teh. Ada beberapa tingkatan teh di keluarganya, dan teh yang lebih mahal digunakan untuk menyambut tamu penting. Dan teh termurah disajikan untuk Ye. Kemudian Wei Ping duduk di seberang Ye Chong. Dia bergumam dalam hatinya, tidak baik ditunjuk, apalagi yang bisa saya lakukan selain meminjam uang. Jika Anda datang untuk meminjam uang, keluarga saya tidak memilikinya sekarang, dan kami sangat membutuhkan uang sekarang. Wei Ping ingin menghentikan mulut Ye Chong. Ye Chong tertawa dan berkata, "Bibi, jangan khawatir. Saya di sini bukan untuk meminjam uang. Saya hanya ingin mengundang Anda dan paman saya. Keluarga kami telah membangun rumah baru. Saya ingin Anda datang dan bersenang-senang bersama." Apa? Wei Ping tidak percaya. Beberapa waktu lalu, Li Sujuan baru saja dirawat di rumah sakit, dan dia membangun rumah dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah dia menjadi kaya? Wei Ping melihat Ye Chong dari atas ke bawah, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia tidak terlihat seperti menjadi kaya. Mengerti? Aku akan bertanya pada Laoli ketika dia kembali untuk melihat apakah dia punya waktu. Jika dia punya waktu, biarkan dia pergi dan melihatnya, kata Wei Ping. Ye Chong sedikit tersenyum. Tidak apa-apa, aku baru saja membawa kata-kata ibuku. Kamu memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Setelah berbicara, Ye Chong berdiri, mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Wei Ping menatap kosong pada Ye Chong, dan berkata dalam hatinya, betapa kasarnya, tidak heran aku masih orang desa yang tidak melakukan apa-apa dalam hidupku. Ye Chong kesal saat meninggalkan rumah pamannya. Dia berpikir dalam hati, saya belum pernah melihat orang yang lebih pahit dan kejam daripada bibi ini. Ye Chong tidak menyadari bahwa dia salah sampai dia bertemu dengan bibinya Li Suli. Ternyata memang ada seseorang yang lebih pahit dan jahat dari Wei Ping di dunia ini, dan itu adalah Li Suli. Bibi Ye Chong menikah dengan seorang pejabat pemerintah. Keluarga itu memiliki sedikit uang dan membeli rumah di sebuah komunitas di pusat kota. Meski terlihat cerah di permukaan, cicilan bulanan cukup mengkhawatirkan. Ye Chong mengetuk pintu rumah bibinya. Siapa itu? Suara seorang ibu rumah tangga terdengar dari dalam, lalu pintu terbuka, dan seorang wanita menjulurkan kepalanya keluar. Wanita ini terlihat sangat mirip dengan Li Sujuan, tetapi dia jauh lebih kurus dari Li Suli, matanya jauh lebih tajam dari Li Sujuan, dia terlihat seperti wanita yang licik. "Bibi, ini aku," kata Ye Chong tanpa ekspresi. Li Suli sedikit terkejut saat melihat Ye Chong yang datang. Dia tidak menyangka Ye Chong akan menemukan tempat ini. "Apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa?" Li Suli bertanya, seolah dia takut Ye akan bergegas ke rumahnya untuk meminta makanan. Ye Chong Ming tahu akan seperti ini, dan bersiap untuk itu. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Li Suli, dia masih tidak senang. "Masuk," kata Li Suli datar. Ye Chong berjalan ke pintu dan hendak melepas sepatunya.
Li Suli menghentikannya, kamu tidak perlu melepas sepatumu, masuk saja. Makna, nada, dan sorot mata jelas tidak menyukai Ye Chong. Takut Ye Chong akan mengotori kamarnya jika dia berjalan ke kamarnya. Lupakan saja, aku hanya akan berbicara di sini. Ye Chong menghela nafas, keluarga kami telah membangun rumah baru, dan ibuku bersikeras mengundangmu dan pamanku untuk pergi ke tempat yang ramai. Jika bibiku punya waktu, pergilah dan lihat, pergilah. Ye Chong menoleh dan pergi setelah berbicara, keluargamu masih bisa membangun rumah baru. Apa yang bisa dirayakan tentang membangun rumah bobrok di pedesaan? Li Suli berkata tanpa malu-malu ke punggung Ye Chong. Melihat Ye Chong benar-benar pergi, dia kembali ke balkon untuk melanjutkan mengeringkan pakaian. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara mesin mobil mewah menyala, dan melihat keluar balkon, ternyata itu adalah Land Rover yang sedang melaju. Li Suli menatap Land Rover dengan iri. Alangkah baiknya jika suamiku juga memiliki mobil yang begitu mahal. Aku tidak tahu berapa lama untuk duduk di dalam mobil yang bagus, jika dia tahu bahwa pengemudi yang duduk di dalam adalah keponakan yang baru saja dia kendarai. Tidak tahu bagaimana perasaannya, Ye Chong sangat kesal, tetapi dia akhirnya memenuhi permintaan ibunya dan kembali ke desa sambil menyenandungkan lagu kecil di sepanjang jalan. Setelah 2 hari, Villa Ye Chong telah selesai dibangun, dan dekorasinya telah mencapai langkah terakhir. Ye Jiangwo telah melihat kartu kalender Gregorian, dan hari ini adalah hari yang baik. Dia mengadakan jamuan makan besar di kepala desa, dan mengundang seluruh desa untuk makan. Tang Men, Qin Sue dan yang lainnya semua datang untuk membantu. Mereka mulai bekerja di pagi hari dan terus bekerja sampai jam 11 siang. Akhirnya, lebih dari 20 meja diisi dengan piring. Ketika saatnya tiba, penduduk desa secara bertahap datang dengan senyum ceria di wajah mereka. Selamat Lurah, selamat, wahai Lurah, aku pergi melihat rumahmu kemarin, indah sekali. Haha, Lurah, kapan kita akan membangun rumah seperti ini? Orang-orang masuk, mereka menyapa Ye Chong dengan riang. Ayah kepala desa, dia benar-benar melahirkan anak yang baik. Bukan begitu, kami semua iri padamu. Beberapa orang berkumpul di sekitar Ye Jiangwo dan memuji Ye Jiangwo, dan mereka tidak dapat menemukan alasan untuk memuji Ye Jiangwo. Setelah beberapa saat, keluarga Kiao Laosan datang. Kiao Fater melihat makanan di atas meja, kedua matanya yang kecil melebar, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Kiao Laosan membungkuk kepada Ye Chong dan berkata, "Kepala desa, selamat atas pindah rumah." Dia tidak tahu di mana dia mempelajari frasa yang tidak menyampaikan makna ini. Ye Chong tersenyum, cari tempat duduk. Kiao Fati ngiler, Kemudian, Liu Erbangsi dan istrinya juga datang. Liu Erbangsi pusing, wajahnya memerah, jelas dia baru saja selesai minum. Kepala desa, bagus sekali, selamat atas penyelesaian tangki anggurmu. Tidak, rumahmu sudah selesai ya, saya punya minuman gratis lagi, haha. Ye Guangcai, kepala desa tua, juga berjalan dengan riang. Xiao Chong, rumahmu terlalu indah, disebut villa. Luas sekali, Ye Guangcai berkata dengan riang. Ye Chong tersenyum, ayah, kepala desa tua, ini adalah sebuah villa, dan aku akan membangunkanmu sebuah villa di masa depan, Ye Guangcai terkekeh, menunjukkan satu-satunya gigi yang tersisa di mulutnya. Oke, aku akan menunggu, bohong. Setelah itu, Ye Chong melihat bahwa penduduk desa hampir tiba. Jadi dia berdiri di depan dan berkata kepada semua orang, pertama-tama, terima kasih telah datang ke upacara rumah baru kami. Penduduk desa bertepuk tangan dan bersorak dengan antusias. Ye Guangcai senang dari telinga ke telinga, dengan ekspresi puas di wajahnya, dan wajahnya memerah Li Sujuan secara khusus mengenakan setelan baru hari ini, dan dia juga sangat bahagia. Ye Chong melanjutkan, semua orang telah melihat villa kita yang baru dibangun seperti ini. Bagaimana menurut kalian semua? Zhou Yutong tersenyum puci, dan berkata kepada Lin Wan, lihatlah Ye Chong ini, dia cukup mampu pamer, Bagus, hebat, seru seorang penduduk desa. Benar, kepala desa, bahkan jika orang di kota hidup seperti ini, Ye Chong berkata sambil tersenyum, banyak orang di kota hidup lebih buruk daripada rumah kita, Banyak penduduk desa mendengarkan kata-kata Ye Chong. Di satu sisi, saya sangat iri. Ye Chong sudah menangkap pandangan iri di mata penduduk desa. Dia tahu bahwa suasananya hampir berakhir. Teman-teman, aku memutuskan untuk membangun rumah seperti ini untuk semua orang di masa depan, oke? Apa, membangun rumah seperti ini, benarkah? Ya Tuhan, berapa biayanya? Dan tentu saja semua orang sangat peduli dengan masalah uang. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, semuanya, saya akan membayar semua uang untuk membangun rumah.
Bahkan Lin Wan dan Zhou Yutong tertegun dengan kalimat ini. Begitu mulut menyentuh, nilainya puluhan juta. Berapa biaya untuk membangun villa untuk penduduk desa? Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat membelanjakannya seperti ini. Li Sujuan diam-diam menatap Ye Chong dari bawah, dan Ye Jiangwo bertanya pada Ye Chong apakah dia minum terlalu banyak. Ye Chong mengabaikan orang tuanya, tetapi berkata kepada penduduk desa, kalian benar, saya akan membayar semua orang untuk membangun rumah pada saat ini. Ye Guang melangkah ke atas panggung, Xiao Chong, kami tahu Anda baik untuk teman-teman, tetapi membangun rumah adalah uang yang banyak, dan Anda telah memimpin semua orang untuk menghasilkan banyak uang, bagaimana kami berani meminta uang Anda untuk membangun rumah? Ye Chong juga mengatakan sebelumnya bahwa kepala desa tua akan juga membangun rumah. Sebuah villa, Ye Guang Cai pikir dia sedang bercanda. Ye Chong tersenyum dan berkata, kepala desa tua, jangan khawatir, itu semua uang kecil, aku punya alasan sendiri. Ye Chong tentu saja punya alasannya. Dia ingin mengubah seluruh desa Xiaoye menjadi Dragon Palace Dojo. Dan tentu saja dia ingin mengubah semua penduduk desa, rumah-rumah dibangun kembali. Selain itu, rumah harus dibangun sesuai dengan bentuk yang dirancang sendiri, sehingga membentuk efek menyimpan angin dan mengumpulkan energi di Dragon Palace Dojo. Ye Chong berkata, jangan khawatir, semuanya, aku, Ye Chong, tidak pernah berbicara banyak, karena aku mengatakan bahwa aku akan membangun rumah untuk semua orang. Aku pasti akan membangun rumah untuk semua orang, tapi ada satu hal yang harus dilakukan katakan sebelumnya. Rumah seperti apa yang Anda bangun tergantung pada apa yang Anda inginkan. Saya yang mendesainnya. Jalan yang baru dibangun menuju desa Xiaoye di kota Beijing. Volkswagen hitam melaju kencang. Ada 3 orang duduk di dalam mobil, Paman Ye Chong Li Changlin, Bibi Wei Ping, dan Bibi Li Suli. Li Changlin mengemudi, Wei Ping dan Li Suli duduk di kursi belakang. Li Suli melihat keluar jendela mobil dengan heran. Saya ingat ketika saya datang ke sini tahun lalu. Itu masih berupa jalan rusak berlumpur. Mengapa tahun ini berubah menjadi jalan beton yang begitu indah? Bahwa jalan ini dibangun oleh keponakannya. Li Changlin juga terkejut. Dia berpikir sejenak. Apakah ini akan menjadi zona pengembangan? Tapi saya belum pernah mendengar bahwa ada rencana untuk pindah ke sini. Ya mungkin, jika daerah ini menjadi zona pengembangan, maka seluruh desa Xiaoye akan dianggap berkembang. Kata Li Suli, tidak heran, Wei Ping tiba-tiba menyadari. Tidak heran keluarga Ye Chong punya uang untuk membangun rumah. Mungkinkah zona pengembangan menduduki tanah mereka dan memberi mereka subsidi? Sangat mungkin, kata Li Changlin, HMPH, aku tidak berharap keluarga mereka mengejar hal yang begitu baik. Nada bicara Li Suli masam, Li Changlin berkata, karena ini masalahnya, kita harus membicarakannya dengan kakak perempuan tertua kita nanti, dan biarkan keluarganya membayar lebih untuk dukungan ayah kita. Ya, benar, kata Li Suli. Setelah itu, mobil melaju ke desa Xiaoye. Meski jalan di luar desa sudah diperbaiki dengan sangat baik, jalan tanah di dalam desa masih penuh lubang. Ye Chong tidak punya waktu untuk merenovasi jalan di desa karena ada proyek di mana-mana. Sungguh, kenapa kamu tidak menonton TV di rumah untuk akhir pekan yang baik? Jika kamu harus datang ke negara miskin ini, lihat jalan yang rusak, itu hampir membuatku mati. Wei Ping mengeluh, benar, apa kamu tidak punya uang? Apa yang bisa dipamerkan? Dan bahkan membangun rumah, kamu benar-benar bisa pamer. Kata Li Suli cemburu, jangan hanya menggunakan alasan ini untuk menerima amplop merah kita. Wei Ping bertanya tiba-tiba, Li Changlin tertawa dan berkata, mungkin saja mereka baru saja membangun kandang babi. Mereka bertiga pergi ke desa sambil berbicara. Saat ini, perjamuan di desa sudah dimulai, dan halaman penuh dengan hiruk-pikuk. Penduduk desa semua senang, mendorong cangkir dan mengganti piring, dan daging di piring diapit dalam potongan besar, menikmati diri mereka sendiri. Melihat situasi ini, Li Changlin dan yang lainnya semakin membencinya, berpikir bahwa mereka benar-benar sekelompok orang gunung tanpa kualitas sama sekali. Di usia berapa kamu masih makan seperti ini? Li Sujuan menemukan Li Changlin dan yang lainnya, dan dengan cepat berdiri dan menarik Ye Chong untuk menemui mereka. Ye Chong tidak punya pilihan selain mengikuti Li Sujuan ke pintu. Kakak sulung, apakah kamu kaya dengan menyiapkan begitu banyak meja perjamuan? Li Changlin berkata dengan cara yang aneh. Li Sujuan tersenyum. Bukankah ini rumah baru yang dibangun? Saya ingin memanggil semua orang untuk bersenang-senang bersama. Wei Ping memutar matanya ke arah penduduk desa yang makan dengan liar. HMPH, makan di sini. Saya pikir lebih baik bebas, benar. Kami juga penduduk kota sekarang, makan seperti ini benar-benar terasa seperti penurunan harga. Kata Li Sulisi tanpa menyembunyikan apapun. Ye Chong cemberut, dan ingin berbicara.
Tetapi Li Sujuan memberinya pandangan kosong, jadi dia harus menyerah. Omong-omong, kakak, bukankah kamu mengatakan kamu membangun rumah baru? Di mana rumahnya? Oh, di sana. Setelah makan malam, aku akan membawamu ke sana untuk melihat-lihat. Kata Li Sujuan. Li Suli berkata dengan marah, benarkah? Kakak, kamu membangun sarang babi, kan? Kamu hanya ingin amplop merah kami. Seandainya aku tahu bahwa aku akan mengirimkan amplop merah kepadamu, jadi mengapa repot-repot? Kata-kata ini sangat jelek, wajah Li Sujuan menjadi biru dan putih. Ye Chong hendak kejang ketika tiba-tiba sebuah mobil berhenti di gerbang desa. Dua orang yang keluar dari mobil adalah Lin Tianqi dan Su Yuqian. Ya ampun Cao, kakak Ye, kamu bahkan tidak memberitahuku ketika kamu membangun rumah baru. Lin Wanlah yang memberitahuku. Kalau tidak aku bahkan tidak akan mengetahuinya. Lin Tianqi berlari dengan ceroboh sambil berkata. Memeluk bahu Ye Chong. Kemudian dia mengeluarkan amplop merah tebal dari tasnya. Meskipun dia tidak bisa melihat uang spesifik di dalam amplop merah itu, terlihat dari ketebalannya setidaknya 30.000 atau lebih. Kakak Ye, ambil uang kecil ini sebagai hadiah ucapan selamat, tapi jangan berpikir itu terlalu sedikit. Kata Lin Tianqi. Dengan cara ini, Li Changlin, Li Suli, dan Wei Ping semuanya tercengang, dan mereka secara alami dapat melihat berat amplop merah Nima ini pasti bernilai 30.000 yuan. Apakah terlalu kecil? Ye Chong tersenyum, hal kecil ini akan membuat Anda khawatir, Tuan Muda Lin. Kemudian Su Yuqian juga datang, tubuhnya semakin gemuk, sekarang dia menundukkan kepalanya, dia hanya bisa melihat perutnya, bahkan tidak bisa lihat jari kaki. Yah, Lao Ye, di mana rumahmu? Aku belum melihatnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku akan mengajakmu melihatnya nanti. Sejak Su Yuqian muncul, Li Changlin tercengang. Bukankah Ma adalah bos Su Yuqian yang dia pikirkan? Li Changlin dalam bisnis kecil, dan sering membuat rokok dan alkohol. Dia secara alami tahu bahwa Su Yuqian adalah pemimpin dalam bisnis tembakau dan alkohol di kota Beijing. Jika Su Yuqian bisa menariknya sedikit, Li Changlin bisa menghasilkan banyak uang. Dia sudah lama mencari kesempatan untuk bertemu Su Yuqian, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Tapi kenapa Su Yuqian datang untuk memberi selamat pada Ye Chong? Li Changlin tampak bingung, bagaimana Ye Chong bisa mengenal Su Yuqian. Selain itu, Su Yuqian dan Ye Chong juga saling memanggil saudara, dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Baru pada saat itulah Li Changlin menyadari bahwa keponakannya tidak sesederhana itu. Dia tersenyum dan berlari ke Su Yuqian, hei, Tuan Su, apakah Anda masih mengenal saya? Saya Li Changlin, dan saya melakukan bisnis tembakau dan alkohol dengan Anda saat itu. Su Yuqian melirik Li Changlin, dia tentu saja tidak mengingat orang sekecil itu. Oh, jadi ini Lao Li, aku masih mengingatmu, Su Yuqian mengangguk pura-pura. Li Changlin tersenyum dan melanjutkan, Tuan Su, saya tidak berharap Anda dan Ye Chong menjadi saudara, saya paman Ye Chong. Itu miliknya sendiri. Su Yuqian tidak tahu hubungan antara Li Changlin dan Ye keluarga Chong. Dia mengira mereka adalah kerabat Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dia tahu bahwa Li Changlin ingin menggunakan bantuannya untuk membangun hubungan yang baik dengan Su Yuqian. Dia tidak peduli dengan hubungan antara Li Changlin dan Su Yuqian, tetapi jika Li Changlin ingin menggunakan dia untuk membiarkan Su Yuqian membantu Li Changlin demi dirinya sendiri, Ye Chong secara alami tidak dapat melakukannya. Kenapa, sekarang kamu mengakui bahwa itu adalah pamanku? Tidakkah menurutmu keluarga kita terlalu buruk? Tidak cukup baik untuk Anda orang kota, kata Ye Chong. Ketika Su Yuqian mendengar ini, dia tertegun, apa? Dia hampir berpikir bahwa hubungan antara Li Changlin dan Ye Chong sangat baik, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian sama sekali. Li Changlin ini benar-benar penuh kebencian. Dia ingin menggunakan wajah Ye Chong untuk menyenangkan dirinya sendiri. Su Yuqian mendengus, ya, Bos Li sangat sombong, karena dia tidak menyukai Ye Chong, dia tidak menyukaiku, jadi tolong jangan muncul di depanku, agar tidak menghalangi jalanmu. Li Changlin membeku di tempat, ini ya aku. Dia memandang Ye Chong, lalu ke Li Sujuan, dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia tiba-tiba teringat sebuah kalimat, hari ini kamu tidak peduli, besok kamu akan sombong, maaf. Li Suli di samping mendengus, HMPH, hari ini aku tahu apa artinya menjadi penjahat, apakah menyenangkan mengenal dua teman. Anjing tidak bisa mengubah makan kotoran, rasio yang buruk akan selalu menjadi rasio yang buruk, dia memelototi Li Changlin, kamu juga pria yang tidak berharga, mengapa kamu membiarkan keponakanmu membuatmu kehilangan muka? Kata-kata Li Suli menjadi semakin jelek, dan bahkan Su Yuqian dan Lin Tianqi sedikit tidak senang. Aku,
Ciao, Saudara Chong. Siapa wanita ini? Jika itu tidak ada hubungannya denganmu, aku benar-benar ingin menamparnya 2 kali. Kata Lin Tianqi. Ye Chong tersenyum dan hendak menjawab. Pada saat ini, sebuah Audi hitam berhenti. Li Changlin dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Mengapa semua mobil ada di sini hari ini? Apa yang dimiliki Ye Chong? Identitas? Bukankah dia hanya seorang petani kecil? Seorang pria dan seorang wanita melangkah keluar dari mobil. Pria itu sangat energik, berdiri tegak, mengenakan setelan yang pas, dan memiliki rambut yang dicukur halus dan mampu dicukur. Itu adalah Lu Wen. Dan kecantikan di sebelah Lu Wen, tentu saja, adalah Xiaoqi. Xiaoqi mengenakan gaun kuning dan sepatu hak tinggi di kakinya, dan dia masih berjalan mulus di jalan berlumpur. Dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, "Kakak Ye Chong, selamat, rumahmu telah dibangun." Li Suli, yang barusan masih sombong, langsung tertegun saat melihat Lu Wen muncul. Nah, bukankah ini Nima putra tertua nomor 3 di kota, Lu Wen dari keluarga Lu? Li Suli adalah anggota staf resmi, dan membawa Li Suli ke pesta makan malam. Dia beruntung bertemu keluarga Lu dari jauh. Li Suli tidak pernah membayangkan bahwa cucu dari keluarga Lu juga akan datang. Saat pertama kali bertemu Lu Wen, dia tahu ada yang tidak beres. Karena Li Suli tahu betul, untuk alasan apa lagi Lu Wen bisa datang ke sini. Secara alami, Ye Chong merayakannya, bahkan Lu Wen merayakan untuk Ye Chong. Seberapa banyak wajah yang dimiliki Ye Chong? Li Suli mengintip keluarga Li Sujuan, dan kemudian menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu banyak tentang keluarga kakak perempuannya. Memikirkan hal ini, dia bahkan menyesalinya. Selamat, A. Lu Wen masih berbicara dengan sangat singkat. Ye Chong tersenyum. Terima kasih kakak Lu dan Xiaoqi, A. Di sini Ye Chong, Lu Wen dan yang lainnya sedang berbicara, sementara Li Suli menundukkan kepalanya dan bersembunyi di belakang Li Changlin. Beraninya dia menunjukkan wajahnya jika Ye Chong mengatakan sesuatu yang buruk di depan Lu Wen, posisi suaminya mungkin akan hilang. Setelah itu, Ye Chong membawa semua orang ke meja makan. Dia memperkenalkan Zhou Yutong kepada semua orang. Ini Zhou Yutong, sekretaris partai desa kami. Semua orang mengenal Lin Wan, jadi Ye Chong tidak memperkenalkannya. Xiaoqi tersenyum dan berkata, "Tidak heran saudara Ye Chong tidak sering datang ke kota akhir-akhir ini, jadi ada begitu banyak wanita cantik di desa." Ye Chong menggaruk kepalanya dengan malu. Di mana itu? Lin Wan tersipu, dan menatap Lin Tianqi dengan pandangan kosong. Berhenti bicara omong kosong di sini, tidak ada hal seperti itu. Lin Tianqi tertawa lagi. Apakah ada atau tidak? Saya katakan sepupu, Anda dapat menjaga diri sendiri. Jika tidak, saudari Yutong akan memimpin, dan Anda akan menangis ketika Anda berbalik. Satu kalimat membuat wajah Zhou Yutong dan Lin Wan menjadi merah. Keduanya mengulurkan tangan untuk mencubit Lin Tianqi bersama. Semuanya tertawa. Setelah makan, banyak penduduk desa bubar. Di kompleks desa, hanya keluarga Ye Chong, Lu Wen dan Su Yuqian yang tersisa. Ngomong-ngomong, kakak Chong, kami belum melihat rumahmu, jadi ajak kami untuk melihatnya. Kata Lin Tianqi. Oke, ayo pergi. Setelah itu, Ye Chong memimpin dan membawa Lu Wen, Lin Tianqi, dan Su Yuqian ke villa yang baru dibangun. Li Changlin, Li Suli dan Wei Ping juga sangat penasaran dan mengikuti dalam diam. Setelah berjalan lebih dari 10 menit dari desa, saya tiba di rumah Ye Chong dengan banyak belokan. Sebuah villa silinder besar mulai terlihat. Villa ini terbagi menjadi 3 lantai. Jendela besar dari lantai ke langit-langit sangat indah, dan terdapat platform melingkar di lantai paling atas. Lu Wen dan yang lainnya tercengang, mereka belum pernah melihat bangunan seperti itu di kota. Meskipun bangunannya aneh, namun memberikan rasa keindahan yang sangat istimewa kepada orang-orang, seperti mengagumi pemandangan, yang membuat orang tidak mau mengalihkan pandangan. Penampilan villa ini terlalu aneh, bukan? Lin Tianqi bertanya. Kakak Chong, apakah kamu dalam gaya Demacia atau gaya Ionian? Tepat. Su Yuqian tertawa. Yang mana yang hambar ini dirancang untuk Anda oleh perancangnya? Meskipun cantik, itu tidak praktis, itu hanya mencolok. Dia menunjuk ke platform melingkar di atas. Lihat platform itu, apalagi yang bisa dilakukannya selain memakan tempat? Secara alami, Su Yuqian dan yang lainnya tidak tahu bahwa platform itu untuk kultivasi Ye Chong. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya mendesain ini sendiri. Su Yuqian menggaruk kepalanya. Sebenarnya, jika Anda melihat lebih dekat, itu cukup indah, terutama platformnya, yang sebenarnya bisa memakan tempat, semua. Orang tertawa-tertawa. Ketika Li Changlin dan yang lainnya melihat villa besar ini, mereka langsung tercengang.
Mereka selalu berpikir bahwa tidak peduli seberapa kaya keluarga Ye Chong, itu hanya perbaikan rumah, paling banter mengganti batu bata dan ubin. Tapi mereka tidak menyangka keluarga Ye Chong membangun villa yang begitu mewah. Dibandingkan dengan villa sebesar itu, rumah kecil mereka di kota tidak layak disebut. Mereka bertiga tersipu malu. Saat ini, Li Suli melihat Land Rover yang sudah dikenalnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melihat Land Rover ini di balkon, dan dia sangat iri saat itu. Xiao Chong, apakah ini Land Rover milikmu? Li Suli bertanya dengan heran. Ye Chong mengangguk, ya. Li Suli benar-benar menyesalinya. Jika dia membiarkan Ye Chong masuk ke rumah hari itu, jika dia memperlakukan Ye Chong dengan lebih baik, apakah dia bisa mendapatkannya sekarang? Bagaimanapun, mereka adalah kerabat, tapi sekarang, bagaimana dia bisa memiliki wajah yang dibanggakan oleh Ye Chong? Semua orang mengobrol sebentar, Lu Wen, Lin Tianqi dan yang lainnya akan pergi. Pada saat ini, saya melihat Zhou Yutong berlari dengan tergesa-gesa. Ye Chong tidak baik. Ye Chong buru-buru bertanya apa yang terjadi. Seorang pria datang dari desa, kudengar dia sepertinya kakak ayahmu. Dia mulai berdebat dengan ayahmu. Kata Zhou Yutong, hati Ye Chong menjadi dingin. Pria yang dibicarakan Zhou Yutong seharusnya adalah paman ketiganya Ye Jianjun. Dia tidak mengundang Ye Jianjun, mengapa bajingan ini datang sendiri? Tidak apa-apa untuk datang dan tentukan aku akan pergi melihatnya. Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan bergegas ke desa. Lin Tianqi dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti Ye Chong. Lagi pula, Li Changlin dan Li Suli adalah kerabat Li Sujuan, dan mereka juga telah mendengar tentang saudara laki-laki Ye Jiangwo, Ye Jianjun. Mereka pun mengikuti, ingin melihat keseruannya. Begitu Ye Chong berjalan ke gerbang desa, dia mendengar suara berisik di dalam. Ye Jianjun berteriak keras dengan suara yang menyebalkan itu, aku saudaramu. Keluargamu telah menjadi kaya, tetapi kamu tidak memanggilku, dan kamu masih menggendongku di belakangmu. Apakah ada saudara laki-laki sepertimu? Hati nuranimu telah dimakan. Anjing, kakak ketiga, demi Ye Jiangwo, aku akan memanggilmu kakak ketiga. Li Sujuan berkata dengan marah, tapi pikirkan sendiri, apakah kamu layak menjadi saudara ketiga ini? Kamu merampok rumah kami, dan kami tidak katakan apa saja, apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Melihat situasi keluarga kita semakin baik, datang ke sini untuk mengambil keuntungan lagi, ini. Tidak cukup untuk menggertak orang jujur, kan? Laki-laki berbicara jangan menyela, kamu wanita. Pada saat ini, Ye Chong masuk dengan wajah dingin, apa yang kamu lakukan? Ye Jianjun mendengus dingin, Jiangwo, lihat putramu yang baik, dia sangat sopan, lihat aku, seorang penatua kamu bahkan tidak menyapa. Apakah kamu masih seorang penatua? Berhenti berbicara omong kosong dengan saya di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepatlah. Ye Chong berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan berbicara langsung, Ye. Jianjun menatap Ye Jiangwo lagi, Jiangwo, apakah kamu ingat kita masih memiliki bibi tua? Ketika ayah Ye Jianjun dan Ye Jiangwo meninggal, mereka masih muda, dan mereka diasuh oleh seorang janda tua di rumah tetangga. Ye Jiangwo secara alami ingat wanita tua itu, seorang wanita tua berusia 60-an, mereka memanggilnya Siang Bibi Lin. Dapat dikatakan bahwa Bibi Siang Lin adalah ibu tiri mereka. Jika tidak ada Bibi Siang Lin, saya khawatir kedua saudara lelaki itu akan menjadi pengemis. Ye Jiangwo, saya pikir Anda telah melupakannya. Kata Ye Jianjun, Ye Chong tahu bahwa Ye Jianjun tidak mengatakan yang sebenarnya, karena selama bertahun-tahun, Ye Jiangwo tidak pernah berhenti membantu Bibi Siang Lin. Meskipun keluarga Ye Chong pada awalnya sangat miskin, Ye Jiangwo masih akan menabung untuk diberikan ke Siang Lin, Bibi membeli makanan. Sebaliknya, Ye Chong belum pernah mendengar Bibi Siang Lin dirawat oleh Ye Jianjun. Namun, sejak Li Sujuan jatuh sakit, Ye Jiangwo sibuk merawat Li Sujuan, jadi dia tidak merawat Siang Lin untuk sementara. Bibi Ye Jianjun berkata lagi, sekarang Bibi Siang Lin sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya membayarnya, dan rumah sakit telah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Apa? Mata Ye Jiangwo memerah saat mendengar ini. Bibi Siang Lin, apakah dia baik-baik saja? Bersambung.